Shalom, selamat pagi Bapak dan Ibu, saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam ibadah online Gereja Metodis Indonesia Ebenezer Tangerang. Saya percaya kita ada dalam penjagaan dan pemeliharaan Tuhan. Oleh karena itu, mari kita datang menyembah Tuhan. Kita siapkan hati dan pikiran kita untuk memuji Tuhan. Kita berdoa bersaat teduh di tempat kita masing-masing. Bila kiranya Roh Kudus yang menuntun dan memberkati ibadah kita. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saya percaya jika kita masih hidup saat ini, itu karena perjalanan hidup kita diiringi oleh Tuhan. Suka duka bisa dipakai Tuhan untuk kebaikan kita. Mari kita angkat pujian, sepanjang jalan ku diiring. Sepanjang jalanku diiring oleh Yesus Tuhanku, apakah yang kurang lagi jika Dia panduku? Diberi damai surgawi, asal imanku tumbuh, suka duka dipakainya untuk kebaikanku, suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Di jalanku yang berliku, dihiburnya hatiku, bila tiba pencobaan, dikuatkan imanku. Jika aku kehausan dan langkahku tak tetap, dari cadas di depanku datang air yang sedap. Dari cadas di depanku datang air yang sedap. Di jalanku nyata sangat kasih Tuhan yang mesra, dijanjikan perhentian di rumahnya yang bakar. Jika jiwaku membumbung meninggalkan dunia, ku nyanyikan tak hentinya kasih dan pimpinannya. Ku nyanyikan tak hentinya kasih dan pimpinannya. Mazmur 66 ayat 1-2 berkata, bersorak-soraklah bagi Allah hai seluruh bumi, mazmurkanlah kemuliaan namanya, muliakanlah Dia dengan puji-pujian. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Allah, Bapa, Anak dan Roh Kudus, yang menciptakan langit dan bumi. Turunlah atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Anaknya Yesus Kristus, serta Roh Kudus. Amin. Kita berdoa. Kami memuji Engkau, ya Tuhan, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Karena Engkaulah Allah yang patut untuk kami puji, Allah yang patut untuk kami sembah. Kami bersyukur Tuhan, perjalanan kami sungguh nyata di dalam Tuhan.
Kalau kami ada saat ini, itu hanyalah karena kasih sayang Tuhan. Itu karena penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu Tuhan, pada pagi hari ini kami datang, kami mau menyembah Tuhan. Karena Engkau telah menuntun kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan ibadah kami dari awal sampai akhirnya. Kami izinkan hanya kuasa Tuhan yang bekerja. Bila ada kuasa setan yang ingin mengganggu kami, di dalam nama Yesus kami tolak. Terima kasih Tuhan, bila Roh Kudus Tuhan boleh menuntun, boleh membimbing ibadah ini. Ampuni dosa dan kesalahan kami. Demi Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Sebentar kita hendak mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Gembala kita. Untuk itu kita angkat pujian, hatiku percaya. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Kita ulangi sekali lagi. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Ya, katakan sekali lagi, hatiku percaya, percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Hatiku percaya, percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya.
Shalom, selamat hari Minggu buat kita seluruhnya. Saudara-saudara, Bapak Ibu, dimanapun Anda berada, kita akan mendengarkan sabda Tuhan, kita berdoa. Kami saat ini mau mendengarkan kebenaran firman, pengharapan, teguran, dan berkat buat kami. Roh Kudus-Mu yang bekerja membuat kami mengerti dan diberikan kuasa melakukannya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat dikasihi Tuhan, kita buka Mazmur pasal 17 ayat yang ke-8. Mazmur 17 ayat yang ke-8. Peliharalah aku seperti biji matamu, sembunyikanlah aku dalam naungan sayapmu. Peliharalah aku seperti biji matamu, sembunyikanlah aku dalam naungan sayapmu. Saudara-saudara, saya senang sekali dengan acara tayangan di sebuah channel televisi yang berisi tentang dunia hewan. Tapi biasanya tentang dunia hewan di Afrika, yaitu tentang perjuangan hidup. Singa agar bisa hidup harus memburu mangsanya. Bisa bentuknya babi hutan, banteng, dan macam-macam. Pendeknya, agar singa hidup, maka dia memburu buruannya. Di sisi yang lain, mangsa singa seperti babi hutan ataupun banteng yang lainnya agar bisa hidup, maka binatang-binatang buruan itu berlari dan mencari tempat perlindungan. Dua sisi, tapi satu yang dikerjakan maknanya bertahan hidup, tapi ada satu yang mangsa, ada satu yang memangsanya. Saudara-saudara, dalam perikop kita ini, Daud diceritakan sedang mengalami pengejaran oleh musuh-musuhnya. Loh, orang baik seperti Daud kok ada musuhnya? Enggak usah heran, Tuhan Yesus pun baik, banyak musuhnya. Bahkan dia pun harus dibunuh. Mungkin pertanyaan-pertanyaan itu mengganggu kita, saudara-saudara. Padahal kan Daud orang baik. Padahal Daud tidak melakukan kesalahan apapun. Ketika dia diburu oleh musuhnya, padahal Daud tidak melakukan kesalahan, maka Daud datang menghadap kepada Tuhan. Pada ayat yang ke-8 yang telah kita bacakan tadi, ada dua hal pemaknaan yang bisa kita renungkan di hari ini tentang ayat ini. Yang pertama, dipelihara seperti biji mata Tuhan. Mata kita tahu adalah salah satu organ tubuh, indera yang sangat vital. Matius pasal 6 ayat 22a berkata, mata adalah pelita tubuh. Ada lagi yang berkata, mata adalah jendela jiwa. Bahkan orang yang jatuh cinta pun dikatakan jatuh cinta pada pandang pertama. Main mata semuanya, saudaraku. Pendek kata, mata adalah sesuatu yang utama, sangat bernilai. Namun, mata adalah organ tubuh yang sangat rentan. Sangat rentan, sensitif. Maka mata perlu dijaga. Dijaga dengan baik.
angin saja datang menerpa mata, langsung berkediplah atau mengatuplah kelopak mata kita. Angin yang tak kelihatan, sensitif. Jika tidak begitu, iritasi, saudaraku. Nah, saudara-saudara, dari gambaran metafor yang disampaikan firman Tuhan, jikalau kita mau hidup, dan jikalau kita mau hidup, kita dipelihara seperti biji mata Tuhan, betapa istimewanya kita, saudara-saudara. Jikalau kita dipelihara seperti biji mata Tuhan, itu berarti kita sangat istimewa. Habakuk 2 ayat 8 bagian yang terakhir, dikatakan siapa yang menjamah kamu berarti menjamah biji matanya. Daud biji mata Tuhan yang tidak punya kesalahan, tapi diuber-uber Tuhan lawannya. Saudara-saudara, namun tidak sembarangan orang yang berani berkata kepada Tuhan agar memelihara dirinya seperti biji matanya, tidak sembarangan. Daud dalam susahnya, bukan karena kesalahannya, dia dikejar musuh-musuh. Dia meminta kepada Tuhan dipelihara seperti biji mata. Mari kita lihat ayat yang 3 dan 5. Bila engkau menguji hatiku, memeriksanya pada waktu malam dan menyelidiki aku, maka engkau tidak akan menemui sesuatu kejahatan mulutku tidak terlanjur. Keempat, tentang perbuatan manusia sesuai dengan firman yang engkau ucapkan, aku telah menjaga diriku terhadap jalan orang-orang yang melakukan kekerasan. Ayat 5. Langkahku tetap mengikuti jejakmu, kakiku tidak goyang. Tidak ada kesalahan Daud. Dia berani berhadap-hadapan dengan Tuhan. Karena dia tidak menyatakan apapun tentang kesalahannya. Dengan kata lain, saudara-saudara, dipelihara seperti biji mata. Daud berani berkata, awasilah hidupku Tuhan. Awasilah hidupku Tuhan. Jemaat yang dikasihi Kristus dimanapun saudara berada. Kita belajar dari firman Tuhan ini. Ada banyak tantangan, mungkin bukan karena kesalahanmu, tapi ditimpakan kepadamu. Katakan, Tuhan peliharakan aku seperti biji matamu. Awasilah aku Tuhan. Pertanyaannya saudara-saudara. Kita ini orang berdosa. Saya orang berdosa. Pantaskah disebut biji mata Tuhan? Kesadaran akan dosa yang seperti itu perlu, betul. Setiap orang menyadari dirinya berdosa perlu, betul. Agar kita berubah. Mengerti posisi kita. Tetapi ingat, bukankah kesatuan kita dalam putranya Yesus telah membuat kita menjadi harta kepunyaannya? Betul, kita adalah orang berdosa. Tetapi kesatuan kita dalam Yesus telah membuat kita menjadi harta kepunyaannya. Dalam 1 Petrus 2 ayat 10 dikatakan, kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya. Yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Saudara-saudara, ini sukacita buat kita. Tapi bukan berarti kita bertekun dalam dosa. Daud seringkali juga hidup bukan dalam jalan yang lurus, bukan dalam jalan yang mulus. Dia jatuh, tapi dia bangkit kembali. Dia berzinah, tapi dia bangkit kembali. Dia mengakui dosa-dosanya di depan Tuhan. Maka dia berani berkata, selidikilah aku ya Tuhan. Wow, saudara-saudara, mari berhadapan dengan Tuhan. Namun menjadi biji mata Allah
juga berarti kita masuk menjadi bagian dari perjanjiannya. Kita masuk dalam bagian perjanjiannya. Apa itu? Kita menjadi ciptaan baru. Juga sebagai pewaris kerajaan sorga. Saudara-saudara, perhatikan. Sekalipun kita pewaris, dipelihara seperti biji mata, bukan berarti kita mengalami hidup tanpa masalah. Hamba-hamba Tuhan, nabi-nabi, dipilih Tuhan, rasul-rasul, banyak punya masalah. Sekalipun mereka lurus di hadapan Tuhan. Sebab apa? Sebab kita masih di dalam dunia, di mana dunia sudah rusak sejak Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Tetapi berita baiknya tetap Allah pelihara, tak sampai tergeletak. Mengapa? 1 Korintus 10 ayat 13 menjadi kekuatan buat kita. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Tetap bertahan dalam kebenaran. Tetap bertahan dalam kebaikan. Jemaat yang dikasihi Kristus Yesus. Bagian yang kedua dari ayat yang ke-8. Sembunyikanlah aku dalam naungan sayap-Mu. Haleluya, saudara-saudara. Gambaran ini dalam dunia unggas, katakanlah ayam. Induk ayam akan melindungi anak-anaknya dari ancaman-ancaman predator lainnya. Induk ayam menjaganya dengan membuka sayapnya. Dan anak-anaknya pun berlindung di bawah kepak sayapnya. Tidak hanya berlindung seperti itu juga berarti nyawa si induk menjadi taruhannya untuk mempertahankan anak-anaknya. Gambaran yang seperti itu, pemazmur katakan, Daud katakan, sembunyikanlah aku dalam naungan sayap-Mu. Aku tidak akan pernah mau melawan mereka. Musuh-musuhku boleh saja datang, tapi aku hanya mau berlindung padamu Tuhan. Biarlah Engkau berperkara dengan mereka. Bukan aku Tuhan. Daud menyerahkannya kepada Tuhan. Sebab ada keyakinan yang luar biasa yang dia katakan dalam Mazmur 46 ayat 2 dan ayat yang keempat. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Allah tempat perlindungan. Saudara-saudara, Musa membawa bangsa Israel keluar dari perbudakan Mesir. Angka yang bisa kita lihat di Alkitab dan referensi-referensi lainnya lebih kurang 650.000 sampai 1 juta jiwa. Bisa dibayangkan enggak arak-arakan pada zaman yang dulu sampai sedemikian banyak. Musa berhadap-hadapan kalau dengan Firaun enggak takut. Sebab Musa mengerti bagaimana berhadap-hadapan dengan Firaun. Musa pernah dididik oleh Firaun di istananya. Enggak takut. Tetapi yang paling menyebalkan buat Musa, membuat dia sering sekali emosi, justru datang dari bangsanya sendiri. Ini yang paling genting saudara-saudara, oleh bangsanya sendiri. Bangsa yang tegar tengkuk, dableknya bukan main. Dalam situasi yang genting, satu sisi, satu perkara, satu kejadian. Ketika bangsa itu sudah diperhadapkan dengan laut,
Tidak ada jalan keluar. Dari belakang Firaun sudah datang dengan pasukannya, bangsa itu bersungut-sungut. Bangsa itu mulai bersungut-sungut, memojokkan Musa. Apakah Musa melawan bangsa itu? Ya tentu tidak, saudaraku. Musa berteriak kepada Tuhan. Musa masuk ke dalam kepak sayap Tuhan. Musa dilindungi dalam sayap itu. Maka kabar sukacitanya, firman Tuhan kepada Musa, angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tongkatmu ke atas laut dan belahlah. Haleluya. Orang-orang yang menantikan Tuhan akan diselamatkan oleh Tuhan. Saudara-saudara, Daniel dalam ketekunan dan kebenarannya, singa yang ganas pun diam. Sadrak, Mesak, Abednego dalam kebenarannya dia diam, bahkan api pun tidak bisa membuat mereka hangus atau terbakar. Ini sukacita kita yang menanti-nantikan Tuhan. Saudara-saudara, pergumulan hidup tetap ada. Pergumulan hidup tetap ada. Sekalipun kita adalah pewaris-pewaris kerajaan surga. Namun, tetaplah berlindung di bawah kepak sayapnya. Apa saja saudaraku jaminan perlindungan Tuhan? Kita bisa baca dari Mazmur pasal 91. Bagaimana dijelaskan di sana? Saya catat ada 6 perlindungan Tuhan jikalau kita datang ke dalam kepak sayapnya. Yang pertama, engkau diluputkan dari jerat perangkap burung. Simpel sebenarnya pemahaman ini. Kata-kata manis, jerat itu biasanya hal-hal yang disukai orang dibuat. Bukan sukai orang, burung itu. Mungkin pepaya. Mungkin apapun itu yang disukai burung, diberikan. Dan pada saat itulah dia pun tertangkap. Anak-anak Tuhan yang berlindung di bawah kepak tidak akan tertangkap, saudaraku. Karena dia tahu ini jerat. Yang kedua, dari penyakit sampar. Wah, ini banyak orang menganalogikannya seperti COVID. Ya bolehlah, entah apapun itu bentuknya. Tetapi yang mau disampaikan adalah bagaimana anak-anak Tuhan dikatakan engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap. Jaminan kepak sayap Tuhan. Mari saudaraku, datang kepadanya. Kegelapan malam yang ditakutin. Orang yang dalam kepak sayap Tuhan tidak perlu takut. Panah terbang di waktu siang. Orang-orang yang bermulut manis, salam, salam, salam. Ternyata bukan teman. Panahnya terbang di siang hari terang-terangan. Kemudian malapetaka tak menimpa engkau. Jaminan yang terakhir, tidak perhatikan. Tidak dan tidak akan mendekat malapetaka kepadamu. Sebab apa? Malaikat-malaikat Tuhan menjaga engkau. Jaminan Tuhan pada masa pandemi seperti ini pun saudaraku, menjadi kekuatan buat kita. Namun bagaimanakah agar aman dalam kepak sayap Tuhan? Kita bisa baca ayat 14 sampai 16. Mazmur 91 tadi. Ini yang harus kita kerjakan. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Yang terakhir, dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya. 3 perkara yang harus kita kerjakan supaya jaminan kepak sayap Tuhan, 6 hal yang tadi tidak terjadi buat kita semuanya, saudaraku. Dipelihara kita seperti biji mata
dilindungi kita dalam kepak sayap Tuhan. Sebab apa? Kita berharga, kita istimewa, kita dilindungi oleh Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Amin, kita berdoa. Tuhan terima kasih. Pemeliharaan yang komplit, biji mata dan kepak sayap. Daud sedemikian rupa, dia tidak melawan, tapi dia bersandar kepadamu. Terpuji namamu Tuhan. Inspirasi kami dapat dari firman hari ini. Apa yang kami alami di masa-masa sulit seperti ini. Kami datang kepada perlindungan-Mu saja Tuhan. Sembunyikanlah kami di bawah kepak sayap-Mu. Kami akan aman bersama dengan Dikau. Haleluya. Amin. Demikian tadi firman Tuhan yang telah disampaikan. Bapak dan Ibu, saudara yang kasih dalam Tuhan, mari saat ini kita masuki dengan doa syafaat. Kita berdoa. Ya Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan, Engkau telah menjadikan kami sangat istimewa di hadapan-Mu. Saat ini, di tengah-tengah ibadah ini Tuhan, kami rindu mendoakan gembala sidang kami. Kiranya Engkau terus memakai dia secara luar biasa menjadi hamba-Mu yang boleh menuntun domba-dombanya ke jalan yang benar. Boleh menguatkan domba-dombanya yang lemah dan domba-dombanya yang hilang pun boleh diketemukan. Mereka domba-dombanya semakin hari semakin mengenal Engkau ya Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, bila kiranya Engkau melengkapi hamba-Mu ini dengan kuasa yang daripadamu, bentengi terus hamba-Mu dan pakai hamba-Mu secara luar biasa. Terima kasih Tuhan, demikian juga dengan keluarganya. Tuhan tolong agar dipelihara keadaan keluarganya, disediakan berkat-Mu, dijauhkan dari segala sakit penyakit. Itu janji-Mu ya Tuhan buat keluarga ini. Bapak kami menyerahkan ketiga orang anak-anaknya, Engkau pelihara mereka di dalam studi dan masa depan mereka ada dalam pemeliharaan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami juga menyerahkan Ibu Natalia sebagai istri yang senantiasa mendampingi hamba-Mu ini. Kiranya Engkau berikan dia istri yang boleh mengasihi suami, boleh mengasihi keluarga, dan terlebih boleh mengasihi Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami berdoa buat asisten hamba Tuhan, buat para majelis, buat seluruh pengurus seksi, koster, tim multimedia, tim doa, pemain musik, dan semua orang-orang yang berkecimpung dalam pelayanan gereja kami. Kiranya Engkau memakai mereka sesuai dengan talenta yang ada pada mereka. Dalam keadaan seperti ini, mereka tidak menjadi lemah, tapi mereka semakin giat, semakin berkobar-kobar di dalam pelayanan Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau yang menyediakan berkat-Mu buat setiap pengorbanan yang telah mereka berikan kepadamu. Kami percaya Tuhan, segala jerih payah mereka, segala pengorbanan waktu, harta, dan tenaga pemikiran mereka, itu tidak akan sia-sia di dalam Tuhan. Engkau akan menolong, Engkau akan memberkati dia, dan Engkau akan mengangkat mereka Tuhan, menjadi pemimpin bukan menjadi ekor. Terima kasih Tuhan, bila pelayanan daripada asisten sampai dengan aktivis gereja ini Tuhan, mereka sungguh hanya mengandalkan Engkau. Jauhkan mereka dari mengandalkan diri sendiri, jauhkan mereka dari mengandalkan kehebatan mereka. Tapi pakailah ya Tuhan para majelis ini untuk membawa gereja kami lebih maju dan berkembang lagi. Kami juga berdoa buat pertumbuhan iman dan ketaatan jemaat untuk terus tetap beribadah di tempat mereka masing-masing. Kami tahu Tuhan dalam kehidupan yang sulit seperti ini adalah sangat membuat kami khawatir, sangat membuat kami lemah, sangat membuat kami kehilangan arah. Oleh sebab itu biarlah dalam keadaan yang sulit sekalipun kami boleh tetap ingat akan Tuhan. Hidup jemaat-Mu semakin hari boleh semakin dekat dengan Tuhan. Mereka rajin bersekutu, rajin memuji, rajin menyembah Tuhan di tempat-tempat kediaman mereka masing-masing.
Terima kasih ya Tuhan, kami percaya ketika mereka menyembah-Mu, ketika mereka tekun hidup di dalam Tuhan, ada jalan keluar buat setiap persoalan yang mereka alami. Ada berkat yang telah Engkau sediakan buat mereka yang taat kepada firman-Mu. Terima kasih ya Bapa, kami berdoa buat usaha dan pekerjaan jemaat-Mu. Benar Tuhan, beberapa waktu mungkin ada jemaat daripada gereja kami yang terpaksa harus menutup usahanya, yang terpaksa mengekang diri di rumah oleh karena situasi dan keadaan. Bahkan juga ada yang tidak bekerja Tuhan sementara waktu seperti biasanya oleh karena situasi sekarang ini. Namun Tuhan, kami bersyukur dan terus mendoakan agar mereka ada dalam kekuatan Tuhan. Mereka tetap berpengharapan di dalam Tuhan. Mereka tetap ada dalam pemeliharaan-Mu. Kau sediakan Tuhan ketika pintu-pintu yang satu tertutup, maka Engkau akan membukakan pintu-pintu yang lain. Kami percayakan kehidupan dan mata pencaharian daripada jemaat ini ke dalam Engkau saja. Karena Engkau adalah yang sangat peduli, Allah yang sangat mengerti. Terima kasih ya Bapa. Kami berdoa buat saudara-saudara kami yang masih dalam pemulihan. Siapapun mereka, kami percaya Engkau mengenal mereka. Engkau mengetahui sakit penyakit yang mereka alami. Saat ini ya Tuhan, kami berdoa, kiranya Engkau boleh menjamah, kuasa-Mu boleh menyembuhkan di dalam nama Yesus. Mereka boleh mengalami mujizat Tuhan. Mereka akan terbebas dari segala sakit penyakit. Berkati Tuhan setiap keluarga yang merawat mereka. Berikan kesabaran, berikan penghiburan. Dan Tuhan melalui obat yang mereka minum juga, jadikan itu sarana kesembuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami tak lupa berdoa untuk bangsa dan negara kami, Indonesia. Kami berdoa buat Bapak Presiden Jokowi dan juga wakilnya, amin. Kami berdoa untuk Menteri Kesehatan. Kami berdoa untuk para gubernur. Kami berdoa dan menyerahkan para bupati, wali kota, sampai pemerintahan RT ya Tuhan. Kiranya Engkau menolong mereka. Di dalam mereka mencari solusi jalan terbaik untuk mengatasi keadaan dampak daripada virus corona ini ya Tuhan. Mampukan pemimpin-pemimpin negeri ini untuk mencari cara Tuhan. Dan Engkau memberikan hikmat, Engkau memberikan pertolongan-Mu buat bangsa kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa buat setiap upaya orang yang ingin mengacaukan kedamaian negeri ini. Kami tolak di dalam nama Yesus. Bapak, kami berdoa buat setiap aparat keamanan, TNI dan Polri. Mampukan mereka untuk berjaga-jaga daerah bangsa ini, agar bangsa ini dalam keadaan aman dan nyaman. Terima kasih ya Bapak. Kami berdoa buat para petugas medis yang ada di rumah sakit, baik dokter, juru rawat, petugas lab, keamanan, office boy, dan sebagainya ya Tuhan, yang bekerja di lingkungan rumah sakit. Kiranya Engkau menolong mereka, mampukan mereka Tuhan untuk melayani setiap pasien yang ada. Dan Tuhan juga berikan kesabaran, berikan ketenangan, bentengi tubuh mereka Tuhan dengan kuasa daripada Tuhan, sehingga mereka tidak terjangkit virus corona ini. Bapa, pakai mereka Tuhan untuk mengobati para pasien yang ada, sehingga pasien yang ada berangsur-angsur akan pulih, bahkan dijamah Tuhan, disembuhkan. Terima kasih Tuhan, kami terus berdoa dan merindukan kiranya ada vaksin yang secepatnya Tuhan untuk bisa mengobati virus corona ini, sehingga kami bisa bebas, kami bisa beraktivitas kembali. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan seluruh doa kami ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saudara yang kasih, saatnya bagi kita untuk memberikan persembahan kepada Tuhan. Sambil persembahan dijalankan, kita mau memuji Tuhan, kasih setiamu.
kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima, berkat-Mu yang telah ku terima, sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah kupikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini? Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah? Mari sekali lagi kita katakan, kasih setiamu yang kurasakan, kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima. Terima kasih Tuhan buat berkat yang Engkau berikan kepada kami, sempat membuat kami terpesona oleh karena banyaknya berkat Engkau sediakan buat kami, ya Tuhan. Itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah-Kau? Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah-Kau? Selain puji dan sembah-Kau. Mohon Tuhan memberkati. Kita berdoa. Ini persembahan kami, Bapa. Sebab firman berkata, kami datang padamu jangan dengan hampa tangan. Anak-anak-Mu membawanya. Engkau telah berkati lewat pekerjaan-pekerjaan.
yang menyenangkan hatimu sebagai supir, pedagang, tambal ban, karyawan, guru, pegawai, wirausaha lainnya. Apapun yang kami kerjakan yang seturut kehendak-Mu. Ajar kami tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri, dan tidak membawa hasil kejahatan, perampokan, penipuan, korupsi ke rumah perbendaharaan-Mu, supaya baik kalian kami ya Bapa. Terima kasih Bapa, jikalau pagi hari ini anak-anak-Mu membawa persembahannya, keluarga G. Samosir, D. Sialagan, Pemar Paung, keluarga Tan Cadas, keluarga Ren Sihan, keluarga Oktoveri, Ibu Meliana, Panata Bangar. Kami juga berdoa untuk pengucapan syukur dari keluarga Bapak Oktoveri, dari Gabriel, keluarga Pendeta Esra, dari Josia karena ulang tahunnya, dari Guru Indah Buang Manalo dan Guru Bernadetta. Kami juga menyampaikan persembahan persepuluhan yang dipersembahkan anak-anak Tuhan melihat, membaca, dan juga melakukan firman-Mu. Engkau yang berkata supaya kami membawa seluruh persembahan persepuluhan. Tidak ada boleh tinggal buat kami. Kalau tinggal kami pencuri milik Tuhan. Anak-anak-Mu membawanya. Ya dan amin firman-Mu dalam hidup mereka. Engkau berjanji tingkap-tingkap langit dibukakan. Belalang pelahap dijauhkan dari keluarga G. Samosir. Keluarga Tan Enco. Keluarga D. Sialagan. Pendeta Esra Simorangkir. Guru Indah Buang Manalo. Guru Bernadetta. Dan juga initial CH, R, dan Y. Kami juga membawa persembahan janji iman untuk pembangunan gedung gereja ini. Anak-anak-Mu berjanji, tapi Dikaulah yang menggenapi. Kami berdoa untuk itu. Kami serahkan persembahan janji iman keluarga Pendeta Esra Simorangkir, Tabita Simorangkir, Jordan Simorangkir, Josia Simorangkir, Guru Indah Buang Manalo, dan Guru Bernadetta. Di atas seluruh persembahan yang kami persembahkan hidup kami kepadamu, menjadi persembahan kami yang kudus, ibadah kami yang sejati. Terimalah ya Tuhan, persembahan kami ini, yang kami naikkan dalam satu nama, Yesus Kristus Juru Selamat kami hidup, yang telah mengajar kami berdoa. Mari kita bersama-sama dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Doksologi. Kepada Allah beri puji, serta kepada Al-Masih, Roh Kudus muliakan, berkuasa dan berkasihan. Jemaat kasih, arahkanlah hati dan pikiranmu. Percayalah akan kebenaran firman Tuhan. Apapun yang menjadi masalah dalam hidupmu, engkau dipeliharakan Tuhan seperti biji matamu, dan engkau disembunyikan di dalam naungan sayapnya, dan terimalah berkat-Nya. Maka anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih sayang Allah Bapa, serta persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus menyertai, menolong, memberkati engkau, rumah tanggamu, kesehatanmu, pengharapanmu, pekerjaanmu, hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Amin. 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 Shalom jemaat yang dikasihi oleh Kristus Yesus. Peribadatan kita di minggu ini
telah kita selesaikan. Kami informasikan kepada semua jemaat yang kekasih, puji nama Tuhan, pemerintahan Kota Tangerang telah memberikan pelonggaran sekalipun masih dalam masa PSBB kita yang ketiga sampai tanggal 14, tapi pemerintah Kota Tangerang telah memberikan pelonggaran dalam hal beribadah. Baik umat agama yang manapun telah diberikan pelonggaran. Maka pelonggaran ini sebenarnya telah berlangsung mulai tanggal 7 untuk kita Kristen, 7 Juni. Namun untuk persiapan segala sesuatunya oleh gereja kita, maka kita akan mulai beribadah seperti biasa, namun tetap dalam protap COVID. Yang pertama, tanggal 21 kita sudah mulai peribadatan di gedung gereja. Sebab dalam tradisi gereja tidak ada satupun yang dapat menggantikan peribadatan selain daripada beribadah di gereja. Maka tanggal 21 Juni kita akan sudah mulai beribadah di gereja kita, GMI Ebenezer Tangerang. Protap COVID kami ingatkan bahwa yang pertama harus pakai masker. Ini peraturannya, tidak boleh masuk ke lokasi gedung gereja tanpa masker. Yang kedua, periksa kesehatan. Kalau kurang sehat, sudah. Enggak mungkin lah saudara-saudara datang. Sebab apapun situasinya nanti akan diukur. Yang tembak-tembak di jidat, itu dia, saya nggak paham namanya itu. Nah itulah nanti akan diukur suhu. Kalau 37,5, satu kali diberikan 5 menit kemudian ditembak lagi, ukur masih 37,5, nggak akan bisa diberikan masuk. Dan yang berikutnya di gedung gereja dalam kita akan duduk 1 meter jarak dengan teman yang lain. Mari persiapkan hati kita menyongsong sukacita karena peribadatan kita sudah bisa kita mulai di gedung gereja. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.